Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendy Firmansyah. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya dari kelas 3C. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan hasil dari video pertemuan ke-8 yaitu mengenai telnet dan SSH. Jadi nanti kita bahas kenapa kita harus mempelajari tentang telnet dan SSH. Mungkin langsung saja nanti saya akan membahas apa itu telnet dan SSH. Mungkin langsung saja kita lihat alur dari praktikum pada video kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang telnet dan SSH. Yang kedua, ntar saya akan menjelaskan tentang perbedaan telnet dan SSH. Dan yang keempat, mendemokan di Cisco Packet Tracer. Yang terakhir, kita mengulas materinya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu penjelasan tentang telnet dan SSH. Apa sih telnet dan SSH itu? Kenapa kita harus belajar telnet dan SSH? Karena bayangkan saja ketika kita di suatu perusahaan dan kita sebagai mengkonfigurasikan suatu router atau switch, kita itu misalkan disuruh oleh atasan kita untuk mengkonfigurasi, kita tidak harus datang. Bayangkan saja ketika kita lagi liburan atau lagi di jarak jauh, kita harus datang ke data center tersebut. Itu sangat tidak efektif dan memakan waktu. Jadi di sini terdapat solusi yaitu Telnet dan SSH. Telnet dan SSH ini adalah suatu apa namanya? Biar bisa meremote atau mengkonfigurasikan suatu switch atau router dari jarak jauh. Intinya seperti itu. Jadi kita perlu mempelajari tentang Telnet dan SSH ini karena eh, untuk efisiensi waktu dan untuk melakukan yang namanya remote dari jarak jauh untuk mengkonfigurasikan suatu switch atau router dari jarak jauh. Seperti itu untuk Telnet dan SSH. Dan untuk perbedaan dari Telnet dan SSH itu sebenarnya hampir mirip, namun ada beberapa yang berbeda dari kedua itu. Yang pertama dari segi keamanan, SSH itu lebih secure, lebih aman daripada Telnet. Kenapa? Karena Telnet itu setiap kita mengkonfigurasikan suatu switch atau router, itu dia akan kedetek, akan terbaca di apa namanya, konfigurasinya. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara kerja Telnet dan SSH agar tahu bagaimana kita menggunakan Telnet dan SSH. Jadi untuk di zaman sekarang itu kebanyakan menggunakan SSH karena yang pertama itu lebih secure, aman, dan tentunya dia itu lebih fleksibel dan aman. Karena Telnet ini tidak secure, tidak aman. Jadi di zaman sekarang itu menggunakan yang namanya SSH. Oke, langsung saja saya demokan agar praktikum kali ini berjalan dengan baik. Di sini ini adalah topologi yang kemarin saya buat di pertemuan ketujuh yaitu tentang soal pembagian VLAN dan konfigurasi VLAN itu. Jadi mungkin ini saya akan membuat dengan konfigurasi atau eh, jaringan yang kemarin saya buat. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat telnet. Langsung saja kita konfigurasikan di routernya. Kita enable. Oh, sorry. Ketika salah komen, dia akan seperti ini. Kita tunggu saja. Sembari nunggu, kita coba pingkan dari antar VLAN. Apakah sudah berjalan? Misalkan dari VLAN 10 dan VLAN 20. Coba kita cek. Coba VLAN 10 ke VLAN 20. Nah, di sini sudah sukses. Berarti di sini antar VLAN sudah sukses. Di sini fill, coba lagi. Nah, oke. Di sini terdapat 3 blok, yaitu di sini di kuning ini ada VLAN 10, dan di hijau VLAN 20, dan di merah ini ada VLAN 30. Oke, coba kita konfigurasikan. Oke, sudah. Enable konfigurasi terminal.
Di sini saya akan konfigurasikan, yaitu yang pertama, masuk ke LAN, yaitu VTY, dan 0 sampai berapa. Jadi untuk LAN VTY ini, kita mengkonfigurasikan siapa saja orang yang bisa masuk di dalam satu atau satu waktu yang bersamaan. Jadi ketika kita menentukan LAN VTY ini, kita menentukan orang yang masuk secara bersamaan ketika konfigurasi router atau switch-nya. Ketika kita menentukan 0 sampai 2, di sini yang artinya kita menentukan 3 orang yang bisa masuk secara bersamaan untuk mengonfigurasi, yaitu dimulai dari 0, 1, dan 2. Coba kita enter. Oke, setelah kita menentukan LAN-nya, kita menentukan passwordnya. Jadi ketika kita masuk itu harus ada passwordnya. Misalkan passwordnya 123. Dan setelah menentukan passwordnya, kita menentukan login. Nah, seperti ini. Sorry, di sini ada error. Coba kita lakukan login. Oke, sudah bisa. Di sini saya salah ketik. Di sini ketika kita sudah melakukan login, di sini artinya ada dua kemungkinan, yaitu ada login dan login lokal. Ketika kita menentukan login, berarti user yang masuk untuk mengkonfigurasi itu hanya melakukan password saja, tidak melakukan konfigurasi username dan password. Ketika sudah login, kita masuk transport, transport input. Nah, di sini terdapat defaultnya, yaitu all. Ketika kita tidak menentukan apa-apa untuk transportnya, yaitu defaultnya adalah all. Ketika kita menentukan ternet, nah berarti untuk konfigurasinya itu yang bisa masuk hanya untuk ternet. Di SSH tidak bisa masuk. Ketika kita menentukan SSH, jadi ternet tidak bisa masuk. Jadi kali ini saya mencontohkan ternet dulu, yaitu ternet. Telnet. Oke. Jika sudah kayak gini, kita enter saja. Nah, kita sudah mengkonfigurasikannya. Coba kita lihat. Contohnya kita mengkonfigurasikan di PC yang ini. Jadi untuk mengkonfigurasinya, kita masuk ke Telnet SSH. Nah, di sini ada yang namanya SSH dan Telnet. Kita mencontohkan yang Telnet dulu. Oke, di sini hostname or IP address. Ini adalah IP address atau gateway-nya dari suatu router. Jadi di sini kan tadi sudah mendefinisikan yaitu VLAN 10 dan VLAN 20 serta VLAN 30. Jadi contohnya seperti ini. Oke, kita contohkan 192, 168, 10.1. Nah, 10.1 ini adalah gateway dari VLAN 10. Jadi kita enter saja. 192, 168, 10.1. Oke, connect. Nah, di sini kita harus melakukan memasukkan password yang tadi kita setting yaitu 123. Oke, masuk. Nah, di sini masuk ke tampilan user mode. Untuk melakukan masuk ke privilege mode, kita enable saja. Nah, di sini ada tulisan no password set. Bahwa berarti untuk melakukan masuk ke konfigurasi atau melakukan masuk ke privilege mode, itu harus terdapat passwordnya. Coba kita setting. Untuk menyetingnya, kita exit dulu. Menggunakan enable secret. Nah, di sini untuk melakukan enable secret, kita contohkan Handy misal. Nama saya. Oke, seperti ini. Masuk ke LAN. Oke, sudah. Coba kita lihat. Enable. Nah, kita suruh masukkan password yaitu Handy. Nah, sudah benar. Ini sudah masuk ke privilege mode. Dan kita juga bisa mengkonfigurasinya. Konfigurasi terminal. Nah, di sini saya sudah bisa mengkonfigurasikannya.
Nah, di sini belum terlalu secure karena user hanya bisa melakukan menginputkan password saja ketika masuk, dan ini tidak sangat aman, sangat tidak secure. Maka dari itu coba kita lakukan konfigurasi untuk melakukan username dan password. Coba kita konfigurasi. Di sini username, misalkan namanya Hendy, dan passwordnya 123. Oke, seperti ini. Kita masuk len VTIN 0 sampai 2. Oke, seperti ini. Dan di sini masukkan login lokal. Oh, sorry. Login. Login. Oke, login lokal. Oke, seperti ini. Nah, sudah. Kita exit. Kenapa kita melakukan login lokal? Karena tadi kita setting yaitu login saja, di mana kalau login saja itu user yang masuk ke konfigurasi tersebut itu hanya memasukkan password saja. Di sini saya mau username dan password. Kita sudah setting tadi username-nya adalah Hendy dan passwordnya adalah 123. Coba kita masuk. Oke, talent 192.168.10.1. Nah, di sini untuk IP address-nya itu basing ya. Masuknya basing itu di sini bisa menggunakan VLAN 20, bisa menggunakan 30. Jadi di sini saya contohkan 10 dan di sini 20 pun bisa. Seperti ini misalkan. Oke, yang penting itu gateway dari suatu VLAN tersebut. Jadi di sini username adalah yang tadi settingnya adalah Hendy, untuk passwordnya adalah 123. Nah, seperti ini enable, dan untuk passwordnya masuk ke privilege mode yaitu Hendy. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mengkonfigurasikan, misalkan do show rar. Nah, di sini sudah ada. Berarti untuk konfigurasi ketika kita melakukan talent ini sudah bisa. Jadi bisa melakukan username dan password. Dan ini pun masih belum aman, tidak secure, karena ketika kita melakukan pensettingan atau konfigurasi di sini, itu jejaknya terbaca ketika kita melakukan simulasi. Jadi ketika kita lakukan simulasi atau nantinya ketika di konfigurasi asli, itu dia akan bisa rentan terkena hack atau rentan dimasuki oleh orang lain. Seperti itu. Jadi untuk saat ini itu dilakukanlah namanya SSH itu. Jadi untuk talent ini jarang sekali digunakan karena tidak secure. Jadi kita coba konfigurasikan menggunakan SSH. Untuk mengkonfigurasikan menggunakan SSH itu hampir sama, namun itu di SSH itu terdapat key atau terdapat kuncinya. Coba kita konfigurasi. Kita menggunakan yang namanya crypto, terus key git generate RSA. Nah, untuk melakukan konfigurasi di SSH itu harus menggunakan crypto key generate. Ini ada key-nya dari suatu SSH tersebut. Coba kita enter. Nah, di sini please define a hostname other than router. Artinya, ketika kita melakukan konfigurasi crypto key generate RSA, kita harus mengkonfigurasi yaitu hostname dulu. Coba kita konfigurasi hostname. Misalkan namanya router 1. Router 1. Nah, seperti ini sudah rubah. Oke. Ketika sudah melakukan konfigurasi router, kita juga perlu mengkonfigurasi IP apa namanya? IP domain. Oke, kita harus mengkonfigurasi yaitu IP domain name.
Oke, ini adalah IP domain name, misalkan namanya Handycom, seperti ini. Oke, sudah. Ketika kita sudah melakukan konfigurasi, yaitu yang pertama adalah hostname, yang kedua IP domain, kita bisa melakukan konfigurasi crypto ini, yaitu melakukan key-nya. Crypto, key, generate, RSA. Oke, sudah. Nah, di sini kita harus masukkan how many bits in the modules, yaitu untuk video yang saya tonton, yaitu untuk yang paling kecil atau yang paling biasa digunakan yaitu 1024. Itu yang sering digunakan. Coba kita konfigurasi menggunakan ini. Oke, sudah. Ketika kita sudah mengkonfigurasi dengan itu, kita masuk ke lane. Oke, 0 sampai 2. Setelah itu kita lakukan yang namanya transport. Nah, kita rubah transport, yaitu ketika tadi kita konfigurasikan transportnya itu inputnya adalah talent, sekarang adalah SSH. Nah, seperti ini. Walaupun kita tidak konfigurasikan ini juga, dia defaultnya adalah all, bisa SSH, bisa telnet ini. Jadi kita konfigurasikan SSH saja agar spesifik. Oke. Nah, seperti ini. Coba kita lihat. Oke, kita close dulu. Ketika kita sudah mengkonfigurasikan SSH, di sini ketika kita masuk menggunakan telnet, itu tidak bisa. 92 contoh 168 10.1. Misalnya seperti ini. Nah, ketika kita mendefinisikan telnet, itu tidak bisa. Coba kita lihat. Nah, di sini the correct session has closed. Oke, tidak bisa. Di sini harus pakai SSH. Oke, di sini hostname sekarang 192 168 10.1. Oke, username-nya adalah Hendy. Oke, passwordnya 123. Oke, sudah bisa. Masuk ke enable secret. Enable, yaitu passwordnya Hendy. Nah, di sini sudah bisa ke privilege mode. Kita bisa mengkonfigurasi. Nah, di sini do show misalkan show run. Nah, kita bisa mengkonfigurasinya di sini. Oke, itu yang dapat saya sampaikan tadi tentang telnet dan SSH. Bagaimana kita meremote atau mengkonfigurasikan suatu komputer, suatu router atau switch itu bisa dengan jarak jauh. Untuk switch juga itu bisa dikonfigurasikan, namun agak sedikit berbeda. Coba saya contohkan ketika menggunakan switch. Ketika menggunakan switch, itu kita harus menentukan gateway-nya. Oke, kita harus enable dulu. Oke, di sini kita harus menentukan konfigurasi gateway-nya, yaitu misalkan kita mengakses VLAN. Contohnya do show VLAN. Nah, di sini saya punya VLAN 10, 20, 30. Contohnya saya akan menggunakan gateway dari VLAN 10. Seperti ini. Nanti VLAN 10. Berarti saya masuk ke VLAN ke 10. Nah, di sini saya setting IP address-nya 192.168 10 titik misalkan 30. Ini untuk gateway nanti ketika mengkonfigurasikan switch-nya. Address 192.168 10.30 255 255 255.0. Oke, seperti ini. Ketika sudah mendefinisikan IP-nya, kita mendefinisikan IP address-nya sudah. Terus kita mendefinisikan IP default-nya. Itu IP default gateway. Oke, IP default. Sorry, bukan di sini. Kita exit dulu. IP default gateway. Kita lakukan yang namanya gateway, yaitu 192.168.10.1. Kenapa 10.1? Karena di VLAN 10 ini, tadi gateway di routernya ini adalah 10.1. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Ketika sudah mendefinisikan gateway-nya, kita seperti biasa,
Kita setting hostname-nya dulu, misalkan SW1, switch 1, misalkan. Oke, sudah. Hostname, terus username, misalkan username-nya namanya Handy, ketika secretnya adalah 123, misal. Oke, seperti ini. Kita enter aja. Oke, sudah. Ketika sudah melakukan username, sama seperti tadi, kita lakukan yang namanya crypto key generate generate RSA. Oke, seperti ini. Oh, sorry, kita masuk dulu ke, coba kita lihat do show IP address interface brief. Nah, di sini kita sudah menentukan gateway-nya dari VLAN 10. Setelah itu, kita menentukan username-nya tadi sudah. Oke. Coba kita masuk ke yang namanya, sorry, saya lupa sintaksnya. Yaitu masuk ke lin di 2 sampai 2. Jadi 3 orang saja yang bisa masuk. Oke, seperti ini. Setelah itu passwordnya 123. Oke, kita lakukan login lokal. Setelah itu kita transport ke namanya input, misalkan SSH. Oke, seperti ini. Coba kita lakukan konfigurasi. Kita ping dulu coba. Ping 92 168 30 10.30. Karena 30 ini tadi kita setting sebagai gateway dari switch-nya. Oke, di sini masih ping, di sini request timeout dan replay. Berarti sudah bisa untuk sambung, berarti selanjutnya kita konfigurasikan. Di sini SSH, di sini passwordnya 192 168 10.30. Di sini ada gateway dari switch. Setelah itu username di sini tadi Handy. Oke, di sini salah username tadi. Kita masuk konfigurasi. Jadi kita masuk ke crypto dulu. Oke, crypto. Oke, generate RSA. Oke, seperti ini. No saja. Do you want to replace them? Oke, setelah itu coba kita konfigurasikan username. Tadi misalnya username. Kita yang username tadi konfigurasikan apa ya? Oh, belum. Username Handy. Scriptnya 123. Oke, seperti ini. Coba 192 168 10.30 dan username-nya Handy. Session has closed. No. Oke. Di sini masih terdapat kesalahan. Nah, di switch ini intinya seperti itu. Kita melakukan konfigurasi IP-nya terlebih dahulu dan melakukan konfigurasi sama seperti router ini. Jadi intinya sama, namun ini terdapat error sedikit tadi karena mungkin ada tumburan atau apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Untuk mempersingkat waktu, jadi untuk mengulas materi pada video kali ini, yang pertama itu tentang kita menjelaskan tentang tadi Telnet, yang kedua ada SSH, dan bagaimana cara mengkonfigurasikannya untuk melakukan Telnet dan SSH tersebut. Untuk mengulas kembali, kenapa kita belajar melakukan Telnet dan SSH? Karena tadi untuk efisiensi waktu, karena kita untuk meremot jarak jauh itu sangat perlu karena ketika kita ada urgensi atau sebagainya di luar, kita bisa meremotnya lewat luar atau mengkonfigurasikan suatu router atau switch di luar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.